Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa perbedaannya di tempat abang kalau antara kita Bang? Begini Bang, kita dibuktikan saya begini, Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak dibuktikan bahwa dia menerima firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang saya tanya, mana legalitas, mana validasi Yesus kepada pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang, abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus Muhammad enggak Tuhan, tanpa abang nggak bisa membuktikan Tuhan Abang. Itu narasi sedang dijabarkan yang Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabiullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa cerahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan akhizwa ya, dengan para Kristen pendeta-pendeta ya, yang dimana ada juga seorang mualaf ya di Brazil sana, menikah sama orang Brazil, itu sering acap kali didatangi oleh para misionaris khususnya dari Saksi Yehova, dan beliau meminta bimbingan dari Akhizuma untuk memberikan senjata ya, argumentasi untuk sebagai hujah untuk membantah dari apa yang menjadi visi misi mereka untuk memurtadkan keluarga dari seorang mualaf ini. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Yang kedua, ada kemungkinan Anda seorang Kristen KTP dengan menafikan apa yang dikeluarkan oleh Elai. Artinya, Anda tidak memahami firman Tuhan. Nah, untuk membantah pemikiran Anda itu, Anda baca di dalam Roma 13 ayat 1. Kenapa diturunkan? Enggak, ini saya mau minta maaf Bang. Kok jadi di ruangan muslim malah Bang Domi ini dipersekusi gitu. Dong Domini ini hampir 2 jam, sejam lebih ngobrol sama kita, enak kok malah. Maaf ya Bang Domi. apa-apa. Dia tadinya mau turun Bang 12. Dianggapnya tadi dia muslim. Iya. Iya, dengar. Saya dengar dari tadi. Oh. Coba request lagi deh Bang Domi, turun aja nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak dipersekusi, nggak diserang-serang sesama umat di sini. Aku turun ya. Thank you. Siap. Iya, makasih ya Saudara Domi ya. Iya. Assalamualaikum. Saya nyimak dari tadi kok. Mas Zuba, saya izin zuhur ya. Iya, silakan Dina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Al-Quran menjelaskan umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selayaknya Nabi Adam adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau saya boleh pinjam istilah, beliau adalah Adam kedua. Adam adalah pembeda dari seluruh makhluk. Seluruh makhluk dicipta oleh Allah.
Lalu Allah menciptakan Adam alaihi salam sebagai makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk. Maka yang tidak mau menghormati Adam alaihi salam disebut iblis, laknatullah alaih. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, mereka yang tidak mau tunduk menghormat kepada Nabi Muhammad, mereka adalah sekelompok dengan iblis. Maka daripada itu kemudian Al-Quran menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat baik dan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada pencipta langit dan bumi. Sekiranya ahli kitab itu beriman, kata Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sekali lagi saya katakan, yang tidak mau sujud menghormat kepada manusia mulia Adam alaihissalam itu adalah iblis. Maka yang tidak mau menghormat kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah iblis. Para nabi semuanya sujud. Para nabi semuanya hormat kemudian kepada pencipta langit dan bumi melalui ajaran para nabi. Tapi iblis enggan untuk bersujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah untuk menggenapi apa yang tertuang di dalam Yesaya 66 nomor 23. Di situ diterangkan, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menghadap kepadaku. Dan itu tujuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk menghantarkan seluruh umat manusia sujud menghadap pencipta langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kita temukan ada orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad, itu seperti iblis yang menolak untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka saya sebagai apologet Islam mengatakan bahwa sekiranya mungkin ada Adam kedua, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Adam kedua. Ini sahabat-sahabat yang saya katakan kepada saudara, pernyataan saya ketika kemudian Nabi Musa alaihi salam datang. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel, akan tetapi ketika Nabi Isa alaihi salam juga diutus hanya kepada Bani Israel. Pembedanya, Nabi Musa alaihi salam kemudian ajarannya masih diajarkan kepada kaumnya, masih dipegang oleh kaumnya, masih ada tanda-tanda itu pada kaumnya. Tetapi Nabi Isa alaihi salam lenyap seketika kemudian, sehingga Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa minal ladina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi fa'aghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menerangkan penolakan orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah tanamkan di antara mereka permusuhan. Allah timbulkan permusuhan di antara mereka. Bukan hanya sekedar itu, kebencian di antara mereka pun ada dikarenakan mereka fasik. Dan itu kata Allah sampai hari kiamat. Tadi kita melihat ada seorang domi menyatakan kemudian imannya, bahwasanya beliau merasa dirinya adalah pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ada juga yang mengaku dirinya sebagai Kristen pengikut Yesus, malah kemudian marah mengatakan bahwa si domi ini adalah Islam yang berpura-pura kemudian menjadi Kristen hanya gara-gara penyebutan orten. Inilah kebenaran Al-Quran. Faghraina bainahumul adawa wal ba'da wal bagda ila yaumil qiyamah. Mereka akan ada dalam hatinya kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Di antara mereka, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulan saya, kalaupun ada yang bisa dijadikan sebagai Adam kedua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orangnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi atau sajian yang saya sampaikan barusan. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, silakan ya teman-teman Kristen
ditanggapi apa yang dinarasikan Gurunda tadi, silakan. Kak Raja. Bunda sudah jadi moderator. Oh iya Iya, Gurunda. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saudara Kristen Domba, Kristen juga ini, Gaek Kristen, Raja Kristen, silakan. Baik, saya tadi mendengar sedikit bahwa narasi bicara tentang makhluk, mengatakan bahwa umat muslim itu adalah makhluk yang mulia, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya sangat ringan kepada orang yang mengaku Gurunda dan dipanggil Gurunda. Apa yang membedakan kamu manusia, juga termasuk gua manusia, dengan kaki 4 atau hewan? Jawab. Pembedanya adalah akal. Umat Islam itu beragama karena akal, sementara Anda itu sama seperti kera, tidak gunakan akal. Oke, Anda diam biar gue jawab. Kalau kamu mengatakan jawabannya akal, akan timbul pertanyaan yang bertanya siapa? Gua lah. Silakan, Kamu silakan. menjawab. Kan kamu menjawab tadi, jawabanmu akal. Yang membedakan manusia dengan kaki 4 Terus itu Anda akal. menjawab pertanyaan siapa? Saya nggak bertanya loh. Saya cuma mengatakan Anda dan kera itu sama, Oke. sama-sama nggak gunakan Iya, akal. saya mau menjawab tanggapan apa yang kamu narasikan itu. Oh, Anda mau menanggapi, bukan menjawab. Menurut saya mau menjawab. Inilah kalau Oke, akal, dengerin akal dulu. nggak berfungsi ya kayak gini, kayak Ya, monyet. dengerin. Iya, Kau lanjut. bilang berfungsi. Dengerin dulu. Kalau kamu menjawabnya dengan menggunakan kata akal, maka akan timbul pertanyaan baru. Oke. Kenapa akal ini berbeda? Ada dalam diri manusia dan hewan tidak. Jawab. Iya, karena yang diajak untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini manusia, maka dipersenjatai alat untuk melumpuhkan alam semesta. Jadi kalau ada makhluk manusia yang tidak menggunakan akal, ya dia setara dengan kera. Jadi dari semua jawabanmu itu, dengerin baik-baik, buka kupingmu, akan selalu menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan. Karena kenapa? Tidak menjawab pada inti dari pertanyaan itu, maka akan selalu timbul pertanyaan, dan tidak akan pernah kelar. Karena kenapa? Sampai kau lepas napasmu, kau nggak akan pernah bisa menjawab itu. Yang ada dalam pikiranmu hanya akal dan akal dan akal. Akal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi cukup kamu dipanggil Gurunda, ilmumu zong. Belajar lagi kamu ya. Saya katakan kepada saudara, anjing tidak bersunat, Anda tidak bersunat. Bedanya Anda dengan anjing apa? Kalau kamu bilang kamu bersunat, buktikan dalil dalam kitab yang kau anggap itu suci. Buktikan dalilnya mana? Saya tanya, bukan ke situ. Faktanya saya bersunat. Iya, Saya ngikutin bersunat. siapa? Nabi Kamu Abraham ngikutin siapa? bersunat. Sekarang anjing tidak bersunat, Anda juga tidak bersunat. Bedanya Anda dengan Oke. anjing apa? Oke, guguk makan, kau makan, sama kan? Beda. Kalau saya makan tanya itu sama, semua nah makhluk itulah juga makan. yang gue bilang sama, Karena gue itu, nggak bilang beda. Wih, ikut dulu. Dengerin dulu, kau bilang beda, yang gue bilang sama. Anjing makan, saya makan, sama-sama makan. Ya Anda udah, juga kenapa makan, kau bilang tadi sama-sama beda? makan juga. Enggak, tadi kenapa kau bilang sekarang beda? anjing tidak sunat, saya sunat, ente tidak sunat. Ayo, Oke. mampus. Nah, dengerin, gantian dong ngomong. Ayo, gantian. apalagi? Dengerin dulu. Iya gantian. Iya. Tadi gue bilang kamu makan, gue iya? makan, ya kan? Gue bilang sama, lalu Iya. gue bilang beda. Kamu juga Saya nggak makan, tanya- sama kan? Sama. Saya nggak tanya beda, Nggak Gus sama Dulu. kita. Saya Anjing bilang makan, sama. saya makan, kamu juga Nah, makan sama. makanya. Nah sekarang anjing tidak sunat, saya sunat, kamu tidak sunat. Ayo. Salah satu dikenal dari Ayo, kamu Zuma, kena kau modal kan? congor yang nggak bisa gantian kau- ngomong. Gitu loh. Iya, modal anjing gede-gedean makan, suara. Bang Suma makan. Tapi tunggu, kamu juga makan sama. Nah, sekarang Sama udah kan? jawab sama. Sama-sama Nah, makan. dengerin. Sama-sama dengerin makan. dulu. Nah, sekarang Dengerin. saya sunat, anjing tidak sunat, ente tidak sunat. Ayo. Oke, dengerin. Lalu kalau kamu ayo. bilang kami gantian dong. Gimana macet, sih lu? macet. Bukan macet, lu diam dulu.
Macet-macet, diam. framing lu macet. Diam. Anjing Diam tidak lu. sunat, kamu tidak sunat. Bedanya kamu Iya dengan lu anjing diem, apa? Ayo. ngapa sih kelas gurunda nggak bisa gantian ngomong? Gitu, dengerin. Gak usah kayak anak-anak Gimana? lu, dengerin. Kalau Nih. kamu bilang, aduh, ilmu gurunda nggak bisa gantian ngomong. Anjing nggak Dengerin. sunat, kamu nggak sunat. Bedanya kamu dengan anjing apa? Dengerin, biar gue jawab. Apa? Kalau kamu Ya, membuat silakan. kalau kamu membuat analogi seperti itu, guguk nggak sunat, kami nggak sunat, dengar buka kupingmu ya. Lalu Ya. kamu sunat mengikuti siapa? Nggak ada cerita itu. Yang penting saya sunat. Kamu tidak sunat ikuti siapa? Makanya, kalau saya betul sunat, kamu kalau sunat, saya nggak ada sunat, cerita saya itu. ngikuti Betul. orang tua saya, Betul saya kamu, ngikuti betul. nabi-nabi Kamu sunat saya, itu ngikutin saya ikuti siapa? Nabi Muhammad, saya ikuti Lah, Nabi Ibrahim, semua tunjukin, nabi tunjukin, sunat. jangan Nah, congor, sekarang tunjukin pertanyaan saya dalilnya. balik. Tunjukin Saya dalilnya. pertanyaannya balik samamu. Pertanyaan Enggak, saya balik tunjukin samamu. dalilnya. Kalau Kamu kita tidak bukan sunat ikut dongeng, siapa? Jawab. tunjukin dalilnya. Kamu dalilnya. tidak sunat ikut siapa? Kamu tidak sunat ikut siapa? Kamu sunat, tunjukin dalilnya. Saya ditanya, kamu sunat ikut siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu tidak sunat ikut siapa? Tinggal kamu Kami pilih, me- babi, anjing, setan. Yang mana? Dengerin, kami yang mana tidak kau ikutin? Nah, aduh, kami Anjing, tidak. Aduh, babi, kayak gini dia nggak bisa setan. ngomong. Yang mana Nah, yang kau kayak gini ikutin? nih, nggak bisa Ada gantian 3 ngomong. tuh. Saya kasih Oke, kandidat, dengerin. ada 3. Ada Udah 3 gantian kandidat yang ngomong, tidak bersunat yang kau astaga. ikuti. Anjing, babi, setan. Yang mana yang kau ikutin? Kau jangan sempoyongan. Dengerin gantian. Lu kok sempoyongan? Ya udah Kamu gantian tanya, ngomong. siapa yang kamu ikuti? Aduh. Nabi Muhammad. Oke? Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Selesai. Kalau Fitrah kau bilang dalam Islam menurut Rasulullah adalah Woi, sunat. Udah gantian selesai. gantian ngomong. Oke, nah sekarang saya Katanya bertanya, gurunda, saya masa balik nggak bisa nanya. gantian ngomong. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik, pasang kupingmu. Siapa yang kamu ikuti tidak bersunat? Jawab. Jawab nanti saya jawab sekarang. Oke, nanti kamu buktikan kalau kamu sunat ngikutin Muhammad. Jawab ya nanti ya. Oke, Iya, kami silakan, sunat. silakan. Ya, kau diam. Kami tidak sunat. Kamu kok sunat? Karena Kami- ikut? Aduh, ampun dak. Lu Karena diam. ikut? Karena ikut ya, bukan karena kamu mengatakan karena kami ampun, bukan nggak bisa Bani Israel. ngomong Enggak. gantian. Kamu ikut siapa tidak sunat? Jawab. Iya, saya mau jawab ngondek. Siapa Kamu tokoh diam yang dulu. kamu ikuti tidak sunat? Iya, Siapa saya mau jawab tokoh ini. yang kamu ikuti yang tidak sunat? Silakan. Iya, ini gua mau Satu. jawab. Lu diam ngondek. Lu diam biar gua jawab. Ngondek 2. aja lu. Diam biar gua 3. jawab. Kami tidak. 4. Aduh, nggak bisa diam ini. 5. Dasar modal congor ngondek aja lu. Ya sana nyari batangan lu. Berisik lu. 7. Pura-pura suka perempuan lu. 8. 9. Apa? Mana tokohnya kau sebutkan? Mana? Iya, lu Siapa diam biar gua tokoh yang jawab. kamu ikuti tidak bersunat? Oke, saya diam. Oke, gitu dong. Nurut sama Oten biar kau mayoritas di negara ini. Pertama, kami tidak sunat karena kami berdiri dengan diri kami sendiri. Aturan sunat itu Ikut. berlaku buat Yahudi. Ikut siapa? Tokoh Aduh, yang kamu ikuti ampun, nggak bisa siapa diem sampai kau. kamu tidak sunat? Sunat itu buat orang Yahudi. Saya kucluk. tidak minta penjelasan. Kami tidak sunat karena kami suka bau kulup. Saya nggak Kalau- tanya alasannya. dengerin, Yang kucluk. saya Dengerin, tanya dengerin dulu, siapa dengerin. tokoh Gantian yang lah kamu ngomong. ikutin Woi, sampai mulut kamu besar, tidak gantian bersunat. Itu loh. Gantian lah ngomong. Kau kan butuh jawaban. Kau kan butuh jawaban, Raja kan? Guguk, yang saya Woi, tanya, kamu kan butuh jawaban, siapa kan? toko yang mana yang kamu ikutin sampai kamu tidak sunat? Ada 3 nih, tak kasih bocoran. Pertama babi, Kalau jawabnya kedua pakai anjing, otakmu ketiga ya kayak setan. otakmu Yang mana? itu. Jawab. Makanya kau bilang. Iya rahmat makanya dari sebutkan alam, mulutku tokohnya. jahat. Siapa tokoh yang Ya udah, kamu kau diam, ikutin kau diam. sampai kamu tidak bersunat? 1 Kau diam, babi, biar gua jawab. 2 anjing, 3 setan. Aduh, Yang kayak gini mana? lah modal gurunda. Hey. Yang di bawah Hey. typing ketawa kelas Yesus gurunda sunat, begini. Paulus Oh, malu sunat, menjijikkan. Abraham sunat, Orang Musa bodoh kau sunat, percaya. Daud Orang sunat, bodoh nggak bisa Salomo baca kau bilang sunat. mulia. Nah, yang Orang kamu ikuti Cina kau siapa? bilang mulia. 1 Cina- babi, 2 asu, Nah, 3 setan. gimana Sebut kalau nggak aja. bisa baca? Goblok. Silakan.
gantian. Lu mau sportif nggak lu? Nah, diam lu. Siapa tokoh yang kamu ikuti sampai kamu tidak sunat? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Siapa manusia yang bisa baca kau ikutin? Muhammad nggak bisa baca. Kenapa kau ikutin? Ketawa kan? Kau nggak bisa gantian ngomong. Kalau model begitu gua juga bisa. Lu hadapin gua kalau lu pintar. Jangan begitu cara lu diskusi sama gua. Biar kita seimbang. Lu pantas dipanggil nggak gurunya? Hadapin dong gua. Saudara, jangan begitu. Saudara, daripada Anda permalukan diri Anda di sini. Enggak, lu justru mempermalukan dirimu. Caramu kau dipanggil gurunda tapi diskusimu modelnya begitu. 3 tokoh yang kamu ikuti salah satunya yang mana? Yang tidak sunat? Babi, asu, atau setan? Jawab. Silakan. Dapat peringatan lagi kucelok lu. Kamu di Nggak ada TikTok peringatan. aja malu samamu. Pertanyaan saya kan sederhana. Siapa tokoh yang kamu ikuti? Saya jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam. Saya balik nanya pertanyaan yang sama. Tokoh mana yang kau tidak ikuti? Yang kau ikuti yang tidak bersunat. Tokoh siapa? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Kau diam biar gue jawab. Jawab. Apa ya kelas guru saya diam. kayak gini diskusi gitu loh. Saya diam. Udah lu diam. Kami orang. Aduh, ampun dah. Kasar banget. Kenapa ya kau sempoyongan? Otakmu di mana sih? Cuma nggak bisa gantian ngomong. Tidak sunat. Ya udah, jawab ini menjawab lu pertanyaan. diam. Jangan kau curhat. Kami Kristen tidak sunat karena kami suka terhadap Tuhan. Ngondeknya keluar Bukan dia. Itu yang saya tanya. Yang saya tanya. Tadi ngondeknya keluar. Tokoh mana yang kamu ikuti? Manusia 1 fleksibel. babi. 2 sekarang udah laki dia keluar. 3 Tadi ngondeknya setan. keluar. Yang mana dari antara ketiga ini yang kau ikuti atau jangan-jangan kau diam biar gue jawab. Kau diam biar gue jawab. Ya, diam. Kau diam. Pertama, kami orang Kristen tidak sunat itu tidak mengikuti aturan Yahudi, oke? Lalu kalau apa model begini, belum kelar ngomong udah dipotong, ketawa biar nutupin kebodohannya. Ngondeknya keluar. Ngondeknya ini keluar nih, biar kalian tahu keluar nih. Cuma ini keluar dia. Yang saya tanya, toko mana yang kamu jadikan teladan sampai kamu nggak sunat? 1 asu, dibalik lagi nih. 2 setan, 3 babi. Yang mana di antara ketiganya? Atau tiga-tiganya? Woi, kamu kan udah jawab tadi. Kami tidak sunat, kami nggak ada tokoh yang kami ikutin. Saya tidak tanya kenapa saya juga kamu nggak mau tidak jawab sunat, pertanyaanmu. tuyul. Saya nggak jawab pertanyaanmu juga. Yang saya tanya, masa kami manusia siapa belajar kepada tokoh binatang? yang Kan kamu kucluk ikuti kau. sampai kamu tidak sunat? Kucluk. Saya tidak tanya kenapa kamu tidak sunat. Saya sudah tahu Kristen tidak sunat karena Kristen itu tidak mengikuti binatang, apalagi setan, pengikut soton. Sekarang saya tanya, kami tidak siapa sunat, kami tokoh tidak yang mengikuti memberikan binatang, kamu apalagi setan. contoh Dengerin. untuk tidak sunat? 1 babi, 2 asu, 3 setan, atau tiga-tiganya? Jujur aja, silakan. Kami orang Kristen tidak sunat, kami tidak mengikuti binatang dan setan. Saya tidak tanya. Saya itu juga nggak mau jawab. Kristen tidak sunat. Saya nggak jawab itu juga. Saya tidak tanya itu. Ngapain kami harus ngikutin perkataanmu? Teman-teman dia sudah bilang, saya tidak mau jawab. Kata dia, saya nggak mau jawab. Kenapa? Takut ketahuan kalau dia ikut cetan. Ya parah nih orang. Parah. Semua. Aku izin nembak ke bawah. Udah ada moderator, Bunda. Izin tambah kerja. Boleh di. 02 Ahi. Enggak sampai mau telepon-teleponan nanti kalau perlu. Nanti saudara Domi dibimbing terus ya. Siap Bang. Biar menjadi tonggak sejarah lagi seperti yoga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih, kabur juga sih kami kasih. Malu. Ya, Bunda, kasar banget. Malu. Gila. Itu. Gimana, Bun? Itu si kafir tadi kasar sekali.
Kayak nggak Pusing kepalanya ditanya. itu dia kayak nggak dikasih makan setahun. Lepas Enggak, dia kan selalu Izin. makannya makan dedak. ya makan dada aja. Domba ini Kristen. Domba. Domba Kristen. Oh Kristen domba. Iya, Kristen. Oh Kristen. Silakan Bang. Lanjut. Apa yang ingin kamu kemukakan? Ayo. Domba. Begitu Bun. Domba. Bapak kau sudah mau bersahadat. Oke, kita sapa dulu Mikaela. Mikaela, assalamualaikum, selamat siang. Mikaela. Cuma bibir lo sumbing kayak Meki. Aduh mama ini. Buka tuh masker. Jangan diturunkan. Aduh, ajarannya. Biarin aja. Kalau nyerang pribadi saya nggak apa-apa, saya malah suka. Silakan. Penting Oh, jangan oke, nabiku oke. ya. Kalau nabiku kamu hina nabiku, aku pijak mulutmu pakai sendal jepit. Tengok aja. Jadi kau boleh serang pribadi saya, boleh, nggak apa-apa. Kau ngatain saya, Bang Suma itu ganteng, Bang Suma cakep, Bang Suma itu bagus, orangnya baik, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Tapi kalau sampai nabiku kau hujat, ku kejar kau sampai alam kubur. Aslinton Kristen Muslim. Aslinton. Kristen. Ya, silakan Oke, Bang. Kita diskusi yang baik, Bang. Mikaela, Silakan. Kristen Muslim. Mikaela. Ya, perihal Oke Bang Aslinton aja silakan. Silakan Bang Aslinton. Ya, kalau dari saya sih tanggapannya ya seperti kurang lebih seperti tadi, karena sunat itu kan adat Yahudi. Barat kalau adat Jawa itu mau nikah kayak potong kelapa, jadi kita nggak usah ngikutin kayak tradisi adatnya gitu kan. Jadi gini saudara, kenapa sunat itu menjadi adat? Adat istiadat itu kan kebiasaan yang terjadi berlangsung terus menerus secara turun temurun pada suatu keadaan, pada suatu lingkungan, pada satu wilayah. Kenapa itu terjadi secara adat istiadat? Karena itu perintah kekal. Kejadian 17 nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku dengan dengan Abraham adalah engkau anak-anakmu dan keturunanmu secara turun temurun harus menyunatkan nonotnya. Itu perjanjian kekal. Sehingga baik dari Nabi Ismail keturunannya maupun Nabi Ishak keturunannya semuanya secara turun temurun itu bersunat, karena itu perjanjian kekal. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3 Tuhan berkata kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, dan dunia ini akan penuh berkat dikarenakan engkau. Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang yang tidak bersunat, maka Indonesia ini tidak diberkati. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci ajaran Abraham, orang-orang yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Maka solusinya adalah orang yang memberkati Abraham adalah orang yang menyunatkan dirinya. Tanda-tanda orang yang memberkati Abraham adalah periksa nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, artinya orang itu tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti Anda beda kelompok. Anda bukan dari golongan kami kalau Anda tidak bersunat. Karena itu perintah kekal yang datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu perintah kekal itu. Tidak boleh. Bahkan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak sunat nonotnya, masih berhelm, masih bau apa itu ya? Bau duren, ya. Maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Dia harus dibunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Begitu saudara. Makanya saya katakan, siapa yang Anda ikutin? Anda ngaku-ngaku nebeng di kami sebagai agama samawi. Padahal kalian bukan dari kami. Kalau tradisi berzina lempar batu sampai mati, kenapa enggak diikutin? Berzina? Ya itu dilarang, itu berzina lah. Ya, Takrabuz zina itu dilarang. Hukumnya dirajam batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Ya karena itu perintahnya. Kemudian apabila itu kan tradisi juga dulu. Kenapa nggak diikutin? dengar. Karena perintah di dalam Al-Quran,
Wa ulil amri minkum, kami Islam harus taat kepada pemerintah. Itu perintahnya. Jadi kalau pemerintah mengajarkan, bilang tadi ketetapannya dulu. diikutin. Kan ada perintah di dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan jelas perintahnya. Pemerintah kami mengajarkan kemudian pezina ya dihukum sesuai dengan negara. Maka kami harus tunduk kepada pemerintah. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Kami nggak boleh menyalahi kaidah itu. Nah sekarang yang jadi masalah ini sunat. Ini sunat yang kita bahas. Jangan melebar kemana-mana dulu. Ya sama-sama Anda tradisi, mengatakan kan? kalian adalah penerus, kalian sudah tunggu. Bang Juma, Anda mengatakan kalian Bang pengikut Juma. Yesus Kristus. Yesus Ya. sunat nggak Bang Juma? Iya. Kalau menurut Lukas dia sunat, tapi Dia sunat sunat. atau tidaknya walau alam karena Yesus. Ya. Nah, yang agama yang sunat apaan, Bang? Agama yang mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam, termasuk kan? Yesus. Islam kan? Yesus, Islam. Iya, jelas Kan? itu. Iya, kan Yesus kan sunat. Nah, yang agama sunat itu apa? Islam kan? Ya karena dia Islam. lahir di sana, coba dia lahir di Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Nah, sedangkan Kristen ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Kristen ini dari kelompok mana kok tiba-tiba nongol di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam? Kok tiba-tiba nongol dengan pamer kulub? Dari kelompok mana mereka ini? Siapa yang mereka ikutin? Coba, karena begini saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17 sampai nomor 23. Waspadalah kepada penyesat. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya dari penyesat itu? Tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sunat. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi tidak bersunat. Itulah penyesatnya. Hai, ya kawan, kenapa? Jangan diturunin. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai Bang Juma, boleh nggak? Iya, dari sekte mana Bang? Gimana? Dari sekte mana? Sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta? Saya Katolik. Katolik. Oh siap. Berarti Kristen pertama kali, Kristen paling tua, Katolik. Iya. Bang Juma, ini saya bertanya di luar agama. Siap. Ya. Boleh nggak? Boleh. Selama tidak menyinggung suku, ras, dan seterusnya. Silakan. Bang Juma setiap live kenapa pakai masker? Ini cuma pertanyaan aja ya, bukan maksud apa-apa ya. Saya cuma kan saya penasaran kok setiap hari pakai masker. Ada apa sih? Oke Bang. Saya jawab Bang. Saya tidak percaya diri dengan diri saya Bang. Saya jelek, gigi saya tinggal 2 di depan, kiri kanan udah ompong. Kemudian ya gitulah, intinya itu di situ. Itu aja. Tapi itu kan tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang agama atau undang-undang negara kan. Berarti secara tidak kepercayaan diri aja ya. Iya betul, pintar kawan ke ini. Dimaklumi aja Bang, dimaklumi. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama saudara. Siap. Ya. Itu aja Bang, Kornes pertanyaannya. Ya itu aja. Oke, nggak apa-apa ya, nyimak dulu ya, karena Anda oten, siapa tahu dapat pembelajaran dari diskusi ini. Garegat. Turunkan aja. Nggak mau ini. Enggak. Bertanya kenapa di gereja itu banyak patung, misalnya Bang. Cuma Kan penasaran dengan Bang Juma aja. Abang, aku mau tanya tuh, di gerejamu kan banyak patung. Nah, Iya. kenapa tuh Bang sampai berdoanya ke Bunda Maria? Gimana? Tahu nggak, di gerejamu tuh banyak patung kan, di gereja Katolik. Nanya sambil ngopi. Nah, aku tengok di gerejamu banyak patung, Bunda Maria. Kalian berdoa pun kepada Bunda Maria. Kenapa tuh Bang?
Bang. Gimana? Aduh. Garegat, Kristen Muslim. Assalamualaikum, selamat siang. Garegat. Garegat. Astagfirullahaladzim. Silakan lanjut Bang Aslinton. Noten ini pada. Bang Aslinton. Iya, lanjut Silakan. Jadi kenapa kalian gak sunat? Ngikut siapa Bang? Itu pertanyaan tadi tuh. Udah login aja Bang Aslinton, login. Rugi lah. Bang, Yesus aja sunat. Yang agama yang sunat itu apa? Islam Bang. Udah. Login aja Bang, login. Rugi lah. Bang, kalau abang Islam Bang, abang promosi lagi. Besar Bang. Banyak Masuk promosinya surga. Bang. Kalau abang oten nggak bakal dijamin, nggak bakal masuk surga Bang. Langsung ini oten nih, dah sono kagak lu, langsung kayak gitu Bang. Nggak, karakter Kristen lebih bagus sih menurut saya sih. Karakter kan manusia Bang. Iya. Silakan Gurunda. Bentar, katanya karakter Kristen bagus katanya Gurunda. Iya, jadi gini kawan. Lebih bagus. Coba Anda lihat ketika seorang Kristen ditanya tentang agamanya, apa yang terlontar dari mulutnya? Kalau Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalul hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Ya, dari langit turun ke bumi, kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada orang-orang yang gemar berdusta. Nah, coba kita lihat. Terus setan itu kan ada tuh. Ke Muhammad Islam kan itu setan apa? Orang Kristen kan percaya tuh. Orang Kristen percaya setan itu ada. Umat Islam juga percaya setan itu ada. Ketika saudara Kristen ditanya tentang agama, yang terlontar dari mulutnya, coba dengarkan. Saya mau tanya kepada saudara Aslinton. Saya mau tanya. Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ya, itu kan perantaranya aja. Nah, tuh, coba lihat. Tengok. Lihat teman-teman, lihat. Ini Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan wahyu dari langit, tidak pernah keliru. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa? Kenapa kau sakit hati sekali? Saya sumbing tapi istrimu jatuh cinta sama aku. Untung saya blokir nomor istrimu. Ada-ada aja kau ini bro. Sumbing kayak Meki. Alamak. Juma. Kayak Meki tapi binimu selalu nelpon saya kalau malam. Gimana sih? Kata binimu punyamu kecil. Uratnya kayak lombok biji. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Nah, Al-Quran itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pendusta yang gemar melakukan dosa. Nah, saya tanya kepada saudara, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Nah, di sini mulai kebohongan muncul, kedustaan muncul. Silakan, 1, 2, 3, jawab. Kan Tuhan sudah ada sebelum itu gitu. Jadi artinya memang kalau yang namanya Alkitab itu jelas ditulis oleh manusia, begitu ya. Itu bukan turun langsung dari langit, bukan. Ditulis oleh manusia, tetapi sudah berdasarkan metodologi yang sudah tepat secara ilmu pengetahuan dan sains juga. Itu bisa karena metodologinya sudah metodologi yang sudah teruji. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau punya Anda, kalau ditulis katanya datang dari langit. Nah, tapi kan pada faktanya ditulis oleh
sahabat-sahabatnya, disaksikan oleh Nabi. Nabi itu berarti salah satunya sumber saksi. Padahal kalau yang keabsahan itu ya 1-2 orang, 2 orang biasanya yang bersaksi. Mungkin kalau secara pemahaman manusia itu yang dibenarkan ya. Kalau 1 belum cukup, belum valid, kira-kira gitu. Tapi kalau di Alkitab jelas, Matius, Markus, Lukas, dan juga penyelidikan dengan yang lain, dan juga dihubungkan dengan sumber-sumber yang lain, memang dia saling bersinergi, saling mendukung, kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu jelas. Bang Red nggak paham kah Bang Red tadi yang dipertanyakan bagaimanakah ini mengarang terus ya. penyampaian itu berkelanjutan dan bisa Anda buktikan bahwasannya berasal dari sumber itu, ya bisa Anda buktikan dengan berbagai periwayatan yang sinkron, yang saling menguatkan. Beda dengan yang di dalam Bible, ya, yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini seringkali dia tidak sinkron, bahkan seringkali bertolak belakang, bertentangan, berbeda-beda. Yang mana yang bertentangan, Bang? Abang kalau misalnya membilangkan sebentar Bang Red, saya hanya memberikan gambaran. Ya, nanti saya hanya memberikan gambaran. Dengarkan aja dulu sebentar. Ya, kalau Anda mau cari itu bukunya aja ada ya, dari internal Kristen sendiri ada menuliskan tentang kontradiksi di Bible. Ribuan itu. Jadi nanti bisa kita tampilkan kalau mau ya. Masalahnya yang poinnya itu Anda nggak paham tentang disampaikan dari tadi. Al-Quran itu disampaikan dengan pewahyuan, dijaga oleh Sang Maha Pencipta ini dengan apa? Selama 32 tahun dia diturunkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi keadaan waktu itu, dan menjadi solusi, sehingga dia berlaku sebagai hukum langsung, berlaku dan sebagai solusi itu diberlakukan, dan juga dijaga dengan apa? Amalan ibadah yang tadi saya katakan dibacakan dalam sholat. Ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini yang memerintahkan amal ibadahnya ini Allah sendiri, sama pencipta sendiri, yang wahyu sendiri. Bagaimana ini bisa Anda bandingkan dengan isi Bible Anda yang tidak jelas, bahasa aslinya saja tidak tahu siapa? Ucapan Yesus kepada para murid itu Anda tidak tahu sampai hari ini seperti apa dia berbicara, dialeknya seperti apa, bahasanya seperti apa, sehingga Anda bisa pahami itu benar dari Sang Yesus. Konon Anda mau menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk membuktikan sebagai ini bersumber dari Yesus. Konon dari penulisannya tidak bisa, karena tidak ada keterangan satupun dari sang penulis benar Matius, Markus, Matius, Yohanes itu yang menuliskan. Bahkan dibantah oleh para scholar-scholar. Anda tutup mata dengan ilmu ini, Bang Ray. Anda nggak pernah baca tentang sejarah literasi penyampaian Bible Anda. Jadi gunakan ilmu, logika. Kalau membantah itu logis, gitu. Boleh saya bicara? Ilmu yang dijabarkan. Lanjut, Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini kawan, di Islam itu ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah validasi. Validasi bacaan, hafalan sahabat-sahabat yang kemudian didengarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Maka wahyu ini disampaikan kepada sahabat. Maka sahabat menerima Qul huwallahu ahad. Seluruh sahabatnya harus menyuarakan bunyi lisannya yang sama, lafaznya yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terlontar dari lisan Nabi Muhammad masuk ke kuping para sahabat. Sahabat menghafalkan, ketika dihafalkan diulang oleh para sahabat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, engkau pantas menjadi penerus bacaan Al-Quran kepada yang lain. Disebutlah ijazah ardan wasimaan. Jadi sahabat menerima ijazah validasi. Sahabat-sahabat ini menerima kemudian validasi dari Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai semuanya, terimalah Al-Quran min arba'ah, khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku, bla 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 bla. Ini disebut. Sedangkan kalau saya bertanya nih kepada saudara, Yesus berkata,
Matius mendengar atau Matius gimana nih? Menghafal nggak nih Matius? Makanya saya tanya tadi, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada penulis Matius. Sedangkan di dalam kitab saudara, Matius 9, nomor 9, setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Nah, ini pengarang Matius menulis seperti itu apa nggak sakit? Setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya. Harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, lalu Yesus berkata kepadaku, itu baru murid Yesus yang nulis Matius. Faktanya, Matius dituliskan oleh pengarangnya tidak bernarasi kalau dia adalah Matius itu sendiri. Saya ulang. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Harusnya Yesus melihat aku dan berkata kepadaku. Tapi apa katanya? Melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini bukti akurat bahwa penulis Matius, pengarang Matius, wartawan Matius bukan murid Yesus. Tapi kalau Anda sangkal, Anda tolak, maka tolong jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu data di mana Yesus pernah berkata kepada Matius, dan Matius menghafalkan dan Matius menuliskan. Ingat, buku Matius ini ditulis tahun 60-an. Oke? Apakah Matius ini menghafal dari Yesus menyampaikan di tahun 33, nanti ditulisnya di atas tahun 60, berarti ada senggang waktu antara 30 tahun baru kemudian Matius menuliskan. Berarti Matius ini penghafal. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya kalau Matius ini penghafal. Tidak ada. Dan memang Yesus tidak pernah berkata kepada Matius, penulis Matius. Tapi kalau Anda mengatakan pernah, tolong kasih saya data di mana Yesus pernah berkata kepada penulis atau pengarang atau wartawan Matius. Saya tunggu. Silakan. Ya, kalau di Bible itu Bang, kan sudah jelas. Kalau di sana disebut dia Matius, berarti itu adalah kesaksian Matius. Kalau Lukas berarti kesaksian Lukas, kan begitu kan Bang? Jadi kalau penulisannya Bang tidak kalimat langsung, ya memang itu kan penulisannya dibuat dalam bentuk kisah cerita, kan begitu. Jadi harus tetap disesuaikan. Nah, kalau terkait misalnya sudah ada jeda waktu 30 tahun, nah justru Bang, kita harus justru berpikir gini, bahwa untuk menyusunnya itu membuat validasi, justru kalau dia langsung tertulis di pada waktu itu, justru dia diragukan. Kenapa Bang? Karena berarti belum dicari dia sumber-sumber informasi lain, belum diselidiki kebenaran-kebenaran fakta yang lain. Nah, makanya kalau kita merunut ada jeda dia sampai 30 tahun, justru itulah membuktikan bahwa untuk pencarian fakta-fakta saksi-saksi yang lain disesuaikan dengan tempat kejadian dan lokasi semuanya harus divalidasi, maka ya memang harus butuh waktu yang lama. Dan memang kalau 30 tahun mungkin agak-agak waktu yang cukup relevan ya, kalau secara metodologi lah kalau menurut saya. Kira-kira begitu Bang. Oke. Penjelasan Anda ini justru mengatakan bahwa penulis Matius itu wartawan. Kalau dia murid, saudara, berarti guru melontarkan lafaznya, murid mendengarkan pakai kuping, tidak perlu melakukan penelitian. Yang melakukan penelitian, daftar pustaka, kemudian mendatangi orang-orang untuk mencari materi-materi, itulah yang disebut wartawan. Kok ada murid melakukan penelitian? Gimana ceritanya? Yang disebut murid, mereka yang mendapatkan hafalannya tervalidasi dari sang sumber. Itu pasti tuh, seperti Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lafaznya ini
sampai ke kuping murid yang duduk di hadapannya. Murid yang ada di hadapannya kemudian melapaskan, "Iqra kitabah," kata Rasulullah, "baca kitabmu." Dibacalah kemudian, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Nabi Muhammad mengatakan sahih, thayyib. Maka dia hafalannya betul. Maka dia tidak perlu lagi melakukan penelitian. Bacaan saya benar apa tidak ini? Loh, kan sudah berhadapan langsung dengan sang sumber. Maka tidak perlu lagi melakukan penelitian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh kaidah Quran. Al-Quran itu sanadnya lengkap. Dari Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada para murid, murid menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai di Indonesia ini. Makanya di Indonesia, di dunia ini, kalau ada orang membaca Quran satu hurufnya saja salah, Bang Suma bisa tahu. Keliru bacamu, tanda bacanya salah, matnya salah, harakatnya salah, fathahnya salah. Tahu kenapa? Karena itu sudah tervalidasi dari sejak lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan kitab saudara, Matius loh yang saya tanya. Ada nggak Yesus pernah berkata kepada penulis Matius? Kalau ada, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 2 menit sebelum kiamat tidak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menunjukkan itu. Satu ilmu yang perlu saudara pahami, kitab Anda yang bernama Matius itu, menurut kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi, ada yang menduga ditulis Matius ini di antara tahun 80-an. Namun ketika mereka melakukan melakukan kemudian penelitian terhadap naskah papirus, mereka mengambil kesimpulan bahwa buku Matius itu ditulis tahun 63 sampai 66 Masehi. Kaidahnya apa? Menghafal? Enggak mungkin. Lalu apa? Menulis? Tidak mungkin. Jadi penulis Matius, dengarkan saudara Kristen seluruhnya. Penulis Matius itu adalah wartawan lepas yang bukan murid Yesus, tapi disandingkan dengan nama Matius agar dianggap itu catatan murid Yesus, tetapi bohong. Maafkan saya harus jujur. Yesus tidak mengenal pengarang Matius. Yesus tidak memberikan validasi terhadap penulisannya dan penulisnya, dan Yesus tidak mengenal buku Matius yang menjadi pegangan hari ini oleh saudara-saudara Kristen. Maafkan saya harus jujur. Silakan. Itulah bedanya mungkin abang dengan saya terkait dengan kebenaran suatu tulisan bang ya. Justru kalau saya memang menganggap kalau ada dia kaidah-kaidah penelitian, ada kaidah kajian, begitu ya. Ada bang kajian, ada ya bang. Tahan dulu bang, ada teman abang di bawah ini, Bang John. Selamat siang bang. Kita sapa dulu. Bang John aja langsung. Yuk. Nada, biar Bang Right, Bang John kita sapa dulu. Bang John, selamat siang. Bang John. Oke, lanjut Bang Right, lanjut. Iya, justru kalau menurut saya ya, penulisan sebuah tulisan itu, kalau misalnya kebenaran buat saya ya, atau terkait dengan valid atau tidak, justru kalau menurut saya memang harus ada metode-metode tertentu secara ilmiah. Iya, misalnya terkait dengan kajian. Terus misalnya penelitian terkait dengan apa? Ya, lokasi, tempat, kejadian, bukti-bukti segala macam memang harus dirunut dia menjadi suatu kebenaran yang fakta, begitu ya. Justru kalau saya agak lebih geli, menurut saya justru tidak ada kaidah-kaidah untuk itu. Kita hanya modal ya percaya saja. Percaya gimana? Bahwa ini sudah benar-benar valid, ini turun langsung dari sini, dikabarkan oleh ini tanpa memang ada kajian-kajian yang mendalam untuk itu. Artinya justru saya di situ, menurut saya justru saya akan beriman kosong, begitu. Hanya percaya saja dengan tidak ada kajian-kajian dengan fakta-fakta, dengan saksi-saksi yang disebut di sana, gitu. Bersumberkan satu orang, kalau menurut saya itu bukan menunjukkan sesuatu sebuah validasi, kira-kira begitu kalau menurut saya ya. Itu, jadi gimana ceritanya saudara? Yesus berbicara nih. Yesus sudah berbicara nih. Masa dilakukan lagi penelitian? Yang disebut perkataan yang maha tahu itu tidak perlu penelitian. Kok kita lagi yang seakan-akan lebih tahu gitu loh. Yesus menyampaikan firman.
Muridnya yang percaya terhadap firman itu ya kudu wajib menulis atau menghafal. Kok larinya ke penelitian? Gimana ini? Kajian-kajian segala macam. Tak ada itu, Bung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 22 tahun. Setiap wahyu yang turun kepadanya itu dikaji, ditadabburi, dijelaskan, diuraikan, dirincikan, diteori praktekkan oleh beliau. Dihafal dulu. Terlepas benar tidaknya dihafal dulu. Itu validasi penting. Ini kan kita berbicara mengenai validasi sebuah kitab. Nah, terlepas benar atau tidaknya isi kitab tersebut, itu soal belakangan. Sekarang yang kita kaji ini adalah keautentikan kitab kita ini apakah berasal dari Yesus ataukah Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad. Al-Quran jelas tidak ada keraguan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, Bible, apa yang menjadi bukti bahwa itu dari Yesus? Tidak ada. Justru Anda menguatkan argumentasi saya. Kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Buktinya dia melakukan penelitian. Yesus berkata kemudian bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Itu kata Yesus. Kok diragukan? Kok melakukan penelitian pula tuh? Sok tahu. Si Matius ini sok tahu. Sudah dikatakan tidak ada keraguan. Ini adalah firman Bapa yang kuterima. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan aku sampaikan. Konon seperti itu. Kok si penulis justru melakukan penelitian seakan-akan dia tidak percaya kepada Yesus? Atau memang mereka murni 100% wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang tidak sama sekali pernah bertemu dengan Yesus. Silakan. Ya, kita sapa tamu dulu. Begini ya, Bang sapa Ajaran, dulu, Bang. tahan dulu Bang. Nah, Iya. Bang Ajaran Kasih. Oh, Bunda ini, Bunda Ajaran Kasih. Dari Kristen itu. Kristen ini, ya. Bunda Ajaran aku nih. Bunda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari aku tentang Islam, bukan ajari kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bicara tentang sedikit saja. Bunda Kristen Yang Islam. Oh, Islam. Iya, saya cuma mau. Iya, saya mau tanya begini. Saya cuma mau ngomong begini. Yang pertama, apa namanya? Apa yang sedang ingin dibuktikan, yang Zuma ingin buktikan ketika menarasikan hal ini tentang kekristenan gitu loh. Karena ya bagi saya kalau seseorang itu memilih atau memeluk Islam, memilih masuk Islam, itu seharusnya hidayah ya, sama seperti saya gitu loh. Ya berjumpa dengan Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus memframing dengan hal-hal yang seharusnya bukan ranah kita gitu kan. Legalitasnya apa untuk harus menjelaskan iman orang gitu. Jujur saya sangat tidak setuju ya untuk Zuma. Oke, Terus tahan Bunda. ya. Ya. Terus yang kedua saya mau jelaskan tentang Alkitab dari pemahaman saya, dari apa yang saya pelajari saat menjadi Kristen. Jangan Anda jelaskan kitab orang, Ibu. Anda tidak punya kapasitas karena itu kitabnya orang. Jangan. Itu kitab waktu itu. Jangan Itu Anda kitab jelaskan saya waktu sebagaimana itu. Anda mengatakan tadi terhadap saya. Iya, Anda tapi itu jangan- kitab saya. Waktu Anda itu pun kitab sama. saya. Anda juga Bentar, tidak Bang Suma. punya kapasitas. Kecuali Anda mengaku Bentar. Kristen. Kalau Bentar, Anda Bang sudah Suma. mengaku Kristen, jangan menggunakan cara Paulus yang suka nyamar-nyamar. Silakan. Ngaku Kristen silakan. Jangan ngaku Muslim, saya Muslim ya. Tapi pemakan babi, nyembah Itu nonok. kitab saya Jangan, waktu itu Zuma. Sedangkan kamu itu bukan kitabmu, Jangan tak pakai pernah cara menjadi kitabmu Paulus. Zuma. Jangan pakai cara Paulus dipakai. Zuma, Jangan saya dulu. menjelaskan tentang Jangan kitab pakai saya cara waktu Paulus. itu. Jangan pakai Sedangkan cara kamu tidak Kristen tahu di apapun sini. tentang kitab itu. Nah, sekarang Ibu Saya tahu. turunkan saja ya. Malu. Saya turunkan. Malu. Kristen ngaku Islam malu. Saya turunkan Bang.
Nggak malu. Dia Kristen tapi ngaku Islam. Enggak, kalau saya sih ada benarnya Ibu itu kalau misalnya dia Bang Goto moderator, host, lanjut. Silakan. Iya. Silakan saudara, silakan. Iya, Tadi Bang ajaran aku silakan. itu sering naik di sini, sering komen di bawah. Dia Kristen bukan Islam. Seandainya Tapi dia ngaku menipu. Kristen, iya, tapi dia menipu dia mengaku Kristen, dia mengaku Islam padahal dia Kristen. Kristen dilawan. Tadi itu. Iya, jangan seperti itu ya Bunda, ajaran aku ya. Saya perhatikan Bunda, dari saya buka komal tadi, Bunda ada di bawah. Dari awal, dari 5 menit buka komal, Bunda sudah ada di bawah. Saya tahu itu. Saya perhatikan typing Bunda di bawah, memprotes kaum Islam, umat Islam. Suruh baca Al-Fatihah. Sakit hati dia. Sakit hati agamanya kebuka aibnya, sakit hati dia. Iya. Ya, dilanjut aja Bang Suman, dilanjut. Silakan. Iya, jadi lupa saya yang mau saya omongkan tadi. Jadi begini, yang Ya jelas Anda nggak berdaya lagi, mau ngomong apa? Yesus tidak pernah berkata kepada pengarang Matius, mau ngomong apa lagi? Itu kan framing Anda. Artinya begini. Silakan Anda tunjukkan. Buat kami Silakan Anda Kristen, tunjukkan bukti, kan dari tadi saya minta bukti. Di mana Yesus pernah berkata kepada pengarang Matius? Kasih bukti. Sudah jelas di situ Matius yang menjadi saksi. Matius mana Matius 2 ayat ini. Berarti itu yang jelas adalah kesaksian Matius. Kalau ditulis Lukas, jelas itu adalah Saudara, Lukas. sekali lagi Jadi saya begini, bilang sama Anda, tolong kalau ditulis kasih dalam kami bentuk data. itu, mungkin perbedaannya begini. Kalau di kekristenan, itu jelas memang yang ditulis ini adalah sebuah kisah yang ada nyata. Karena Iya, kenapa? penulisnya lu. Jelas Harus Yesus ada Kristus. validasi dari Yesus. Mana? Tak perlu validasi Mana dari penunjukan Yesus kepada pengarang kitab Anda mana? Yesus itunya sang firman. Iya, justru Bukan karena itu sang firman memberikan legitimasi validasi kepada penulisnya Alkitab mana? itu kira-kira begini Bang Juma, Alkitab itu adalah penjelas daripada Alkitab pula kau sudah. Gitu. Bukan saudara. Penjelas daripada Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi akan Mana berbeda Bang validasinya Juma Yesus kepada begini, akan berbeda dengan validasi yang Abang masuk karena kalau di kitab Abang itu kan tidak ada yang perlu dibuktikan ada atau tidak karena Allah itu memang gak ada kisahnya di bumi ini Bang. Dia hanya yang disampaikan saja. Jadi bagaimana menulis itu? Nah, yang tidak ada kita tulis, ya kita hanya percaya saja bahwa ini adalah yang disampaikan. Begitu. Ini kita berbicara mengenai validasi. Artinya begini Bang, Al-Quran tervalidasi oleh Nabi Muhammad. Sebentar dulu Bang Raid. Bisa nggak diam? Orang lagi ngomong satu-satu Bang. Sebenarnya giliran Jangan saya orang ngomong, kamu ada juga di ngomong. Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa perbedaannya di tempat Abang perbedaannya antara kita Bang? Begini Bang, kita dibuktikan saya begini, Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak Saya dibuktikan tidak bahwa sedang dia menerima menginginkan firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang saya tanya, mana legalitas, mana validasi Yesus kepada pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang, Abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus itu benar Muhammad. enggak Tuhan, tanpa Abang nggak bisa membuktikan saya Tuhan Abang. dari tadi sedang dijabarkan yang namanya. Enggak, dari tadi ini si Raid. Ya, Raid. sudah dijabarkan dari tadi. Iya memang lebih baik Anda turun karena bodoh. Ya turun. Anda mengarang aja. Memaksakan begitu. Red, sebentar Red. Dari tadi udah dijelaskan. Kalau Anda tanya validasinya, saya sudah jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan itu ketika situasi terjadi, Al-Quran jadi solusi. Dan Al-Quran itu dibacakan dalam perintah sholat, dalam rakaat sholat. Itu validasi yang kuat. Bagaimana tadi dikatakan Bang Juma, diajarkan kepada para murid dalam bahasanya harus sama persis dilafalkan. Ini validasi yang kuat. Dari zamannya Nabi Muhammad mengucapkan, dia mendengar seperti itu dari malaikat Jibril. Dia sampaikan kepada para sahabat seperti itu. Dan sampai kepada kami hari ini, masih bunyinya sama. Itu validasi yang kuat. Apa yang ditanyakan tentang validasi? Pengajarannya menghasilkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan.
yang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu validasi yang kuat. Akalmu aja. Iya, tadi si betina itu ngaku-ngaku Islam lalu mengatakan kemudian Bang Sumata punya kemudian kapasitas untuk membahas ya surat kabar yang berasal dari barat. Gini, andai saja kitab saudara, buku saudara itu tidak dipakai untuk mengkristenkan umat Islam, saya nggak ada urusan. Masalahnya buku itu yang Anda pakai untuk memurtadkan umat Islam. Saya sebagai pemeluk agama Islam harus tampil terdepan untuk membuka itu semua. Al-Quran saya mengatakan wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebuah Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta tentang Allah, padahal mereka mengetahui. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ini Al-Quran saya yang mengatakan. Belum lagi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Ini harus saya bahas. Saya harus mengupas itu supaya umat Islam itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan Injil lah, di mana Injil itu istilah dari Al-Quran, mengatasnamakan Alkitab lah, di mana Alkitab itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran. Semua diambil, Injil diambil, Alkitab diambil. Supaya apa? Supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Apa tatama'una ayyuminu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada apa yang kalian sampaikan, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Dia ngerti, dia paham. Pertanyaan saya, dia paham. Mana ucapan Yesus yang sebagai validasi ya pengesahan terhadap pengarang penulis Matius? Mana? Dia ngerti apa yang saya tanyakan, tapi apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apakah kamu masih mengharapkan? Sebenarnya bukan dia yang bertanya ini, yang tadi namanya raib itu yang kita inginkan untuk sehat, sadar, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan yang selama ini tertipu sepanjang zaman. Ini sederhana loh. Mana validasi, mana kemudian legitimasi dari Yesus kepada pengarang Matius? Mana. Kalau tulisan Matius, kalau kitab Anda, kitab Matius itu adalah betul sabda Yesus, firman yang diterima Yesus dari Sang Tuhan, Anda sudah pasti bisa menjawabnya langsung. Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Tapi faktanya nonsen. Anda hanya muterbalikkan fakta, muterbalikkan lidah Anda. Inilah yang Al-Quran katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak melakukan dosa. Makanya ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka hanya dusta. Ditanya mana, lain yang dijawab. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih, silakan. Di sini sudah mau azhar. Lanjut. Kita sapa dulu Bang Blora. Selamat sore Bang. Sore. Selamat sore Bang. Kristen, ya. Selamat sore. Ya ini Kristen Protestan ya. Betul ya Bang orang Blora. Betul.
Ya, bisa ditanggapi tuh Bang, narasi Oke, tadi izin. bahwa Bible ada. Bang, Ya, silakan, Bang Hos izin. silakan, Bunda. Ya, Teman-teman saya hanya saudara. kagum Bentar, aja ya Bang. dengan Bang siapa Bang. ini Suma ini kok pinter sekali. Bang izin dulu Bang Kristen izin. Teman-temanku, saudaraku para netizen ya yang 1000,7 ini ya, 1,7K ini. Tolong di-follow Bunda Mila ya. Tolong di-follow ya. Bunda Mila itu hanya ingin di-follow biar bisa lebih eksis ya akunnya ya. Ayo teman-temanku, saudaraku netizen yang nyimak di bawah ya. Terima kasih banyak yang sudah follow-follow. Terima kasih, Masya Allah. Lanjut Bang Oten. Tolong di-follow ya Bunda Mila. Lanjut Bang Oten. Ya, yang di bawah ya, yang 1,7K follow akun di atas ya, follow ya. Terutama host ya, host nanti saya fallback ya. Silakan. Jadi Bang orang Blora dibuka dulu mic-nya. Tadi narasinya Bang, Bible itu bukanlah wahyu langsung yang diterima, tapi hanya penyelidikan seorang Lukas. Silakan Bang orang Blora, mau dibantah silakan. Bang orang Blora. Silakan Bang orang Blora. Halo. Ya. Silakan. Ya, memang kalau sudut pandangnya begitu ya bener itu, karena Lukas tuh waktu mau nulis itu kan menyelidiki dulu ya. Mungkin dia wawancara dulu dengan saksi-saksi, dengan tokoh-tokoh. Itu bener itu. Kalau semua yang dikatakan itu benar menurut saya. Tapi sekarang masalah sudut pandang itu firman Tuhan atau bukan, itu yang mungkin orang Kristen dan Islam itu tidak sama gitu ya Bang ya. Bagi kami kan walaupun itu hasil tulisan, hasil penyelidikan manusia, kan kami yakini itu ada Ilham lagi. Iya. Jadi itu yang kami yakini begitu. Jadi memang tidak sama. Kalau orang Islam kan itu ada nggak sih di Bible itu Bang, cuma ilham itu Ya, paling tidak dia sudah jujur ini, sudah jujur mengakui ini Bang. Aku itu bukan gitu Bang Amgo, itu soalnya ilham itu nggak dijabarkan dalam Bible masalahnya. Iya, Ada yang laporkan Rum. Tahan sudut dulu. Ada yang pandang saja itu. Ya, tapi paling tidak Bang Bejo, dia sudah jujur bahwa itu bukan firman, diilhami, cerita orang diilhami. Pandang Ya, dikarang, yang mengarang itu kan dapat ilham. Betul. Takutnya nanti salah paham tentang ilham, beda pula nanti mas. Ya, dibenarkan aja, dibenarkan. Ilham ini artinya ya Biar Bang bukan supaya wahyu. pandang Islam ya jadi kayak bukan hadis ya, mungkin sirah gitu ya. Sirah lagi. Ya apa? Ambil lagi. Itu kan cerita itu ya. Semuanya pasti butuh pertolongan Al-Quran, saudara-saudara Kristen ketika menjelaskan imannya. Kenapa? Karena yang mereka pakai itu buku panduan yang bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, menurut saya, oke. Ya. Mari kita buktikan. Saudara, saya boleh bertanya nggak? Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi? Bisa kalau menurut orang Kristen. Berarti yang mengoreksi ini lebih hebat daripada Tuhan? Bukan, jadi mungkin bahasanya perlu. Bahasa Tuhan perlu dikoreksi sama manusia gitu? Ya, kalau ada yang kurang lengkap, Al-Quran sendiri ada begitu. Enggak, saya ulang. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Menurut orang Kristen bisa. Berarti Kristen mengoreksi Tuhan? Iya. Udahlah. Omongan Tuhan Yesus soal dimintain baju enggak? Bang orang Blora, Bang orang Ya, Blora. lanjut, Anda jujur Bang orang Blora, tapi masalahnya ada kebablasan. Anda pernah Kejujuran membaca Anda ini menasehati orang kalau kamu diminta bajumu, jubahmu berikan. Pernah baca firman itu enggak? Pernah, tapi itu nanti Anda Itu kena di bahaya, dua Bang, Injil kan kalau berbeda dibawa sana. itu, Bang. Yakin dua membawakan Injil kan itu. Tahan dulu teman-teman. Tahan dulu. Kalau live tiba-tiba berhenti, ini kan ada peringatan masuk ya, ada yang melaporkan ya, ada yang melaporkan room ya. Oh begitu bisa ya. Bisa ditolak Bang, Nanti, betul. ya, kalau misalnya dia rungkat nanti saya kembali lagi ya. Saya kembali karena ini ada yang laporkan room ya. Masuk peringatan ya. Ya, Kalau tiba-tiba berhenti nanti saya ya.
Tim Saber di bawah pantau ya, pantau dukung Komalnya, tim Saber di bawah Iya, buka tim itu. Saber di bawah parah nih. Ya, ada banyak tim Saber kita juga di bawah itu Bang Goto, biar tim Saber yang Ya, yang masalah ini. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Gini, Bang Orang Bora, saya mau menyampaikan gini, Abang jujur, Abang menyampaikan itu dengan kejujuran. Tapi masalahnya, kejujuran yang Abang sampaikan, Abang tidak olah dengan menggunakan akal, sehingga logika Anda bisa Makanya saya menjadikan ingin itu Anda dengarkan dulu, saya punya keterangan. Tentang Tuhan Yesus menasihati kalau bajumu diminta, jubahmu berikan. Anda pernah baca ayat itu? Itu di yang dua sedang ayat berbeda. itu yang mau saya tanggapi Bang tentang itu. Saya tadi udah dengar. Anda itu kan jujur menyampaikan tentang ini, tapi masalahnya kejujuran Anda tidak didukung dengan kemampuan Anda mengolah dengan logika berpikir sehingga membuat hal yang tersebut itu ya bisa dimanfaatkan untuk apa? Sebagai kebaikan ya, untuk yang benar gitu. Kebaikan itu belum tentu semuanya itu untuk benar loh Bang. Begini, Anda berbuat baik, memberi bantuan kepada seorang yang akan membunuh seseorang, itu bisa Bang, tapi itu tidak benar. Iya, mohon maaf Pak Bejo, saya mau lanjutkan dulu omongan saya supaya selesai. Nanti ke sana tuh, yang mengenai jubah tadi tuh larinya ke sana Bang. Anda nanti melakukan kebaikan, tapi kan hasilnya nanti bisa membuat Lalu kalau orang akibatnya bertanya itu mencelakakan. yang diomongkan Tuhan Yesus yang mana? Nah itu kan berarti dikoreksi oleh redaksinya itu. Ya, oke, kalau gitu silakan Bang, dijabarkan yang tadi. Nanti Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya udah kasih gambarannya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Bejo ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran, itu kan kalau jubahmu diberikan, kau bisa dengan diam mendengarkan, tidak menyela? Silakan. Saya akan jelaskan. Kalau kau tidak menyela, begitu kau menyela, saya akan minta moderator kau keluar ya. Silakan. Nanti kalau Karena kau udah saya bukan selesai moderator bicara, nanti kalau kau udah begitu selesai kau bicara, menyela bilang, aku bicara, silakan. kau langsung keluar, jangan heran ya. Enggak, Karena saya nanti udah info. kasih tahu tandanya kalau kau Ini udah saya aja selesai. lagi ngomong, kau udah mulai bisa dikit nih. Saya lagi ngomong. Iya, kau mulai nanti nyela. kalau udah selesai ngomong, Saya sedang kasih menjabarkan tahu. sesuatu, Silakan, sedang gitu dong, menjawab. biar ketahuan gitu. Biar Bisa kita kau keluar diam ngomong. mendengarkan dulu, saya menjelaskan. Nanti Iya, kasih kodenya. Ketika aku minta baru bicara, bisa? Harus di mute dulu kah? Beginikah Kristen harus diberikan cara untuk dipecut dulu supaya diam gitu? Harus begitu kah caranya? Iya bentar. Kayak gini, Biar enak kecerdasan itu diskusi. bagaimana mau ditampilkan? Kalau kau harus dipecut dulu baru diam. Iya, kau nanti kalau udah kelar Begitu ngomong, dibilang bilang diamlah udah dulu, gitu, janganlah dibuka gitu. mute-nya. Mute aja sendiri langsung lah, langsung. Cerdas lah, Nah. cerdas. Begitu saya bilang diam dulu, langsung lah mute, diam aja. Iya, jangan nanti ngomong. tandanya kau kelar ngomong apa? Langsung lah, kau langsung mute. Gak usah ngomong, gak usah kayak perempuan yang lagi dapat datang bulan. Diam aja udah, mute, di mute, Jadi, langsung mute. Gak enggak. pandai kau mute, kau mau nggak pandai kau membuat mute akun Tandanya itu. apa kalau kau udah selesai ngomong? Nggak pandai kau membuat mute akunmu itu. Nggak Biar usah gua ajarin. tahu, biar gua Tinggal tahu di-mute bro, aja, biar tinggal waktunya di-mute. gua tahu ngomong. Semudah Gitu loh. itulah Waktu berdiskusi gua dengan ngomong, gua muslim. tahu. Tinggal menampilkan kau mampu cerdas dengan apa? Ketika orang bicara kau mute dulu dengarkan. Itu mudah. Aku akan menjelaskan Sampai kapan bagaimana gua untuk mengenali dengarnya? Allah. Enggak, benar bro. Sampai kapan Kalau gua kau dengarnya mute, kelar saya ngomong? tidak akan lama-lama. Nggak lama saya ngomong. Nggak Udah, akan lama. tandanya Kalau kau apa? mute. Tandanya apa Nah, kau kalau hanya kelar ngomong? memperpanjang waktu. Jadi kau yang membuat Enggak, masalah. tandanya Memang apa? Dari tadi kau, inilah dia Tan Bang Goto. Dari tadi dia tampil Tahan membuat dulu, kayak gini. kita Jangan naikkan sapa lagi dia. dulu. Bang Andromeda, selamat siang Bang. Jangan hargai dia naik. Bang Andromeda, selamat siang. Bang Andromeda, selamat siang Bang. Ya, assalamualaikum Bang, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang WKWK, selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sitorus, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalanis dapat di atas ini. Siapa namanya nih? Kalasina. Ya, siang. Bisa diselamat. Saya Kristen Bang. Oke, Protestan Bang ya. Itu ada tema Bang, benarkah Tuhan berubah? Menurut Abang, Tuhan berubah atau tidak Bang? Silakan. Oke, Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Kasihnya itu tetap kekal selama-lamanya. Buktinya apa Bang? Buktinya apa dia tidak berubah itu Bang? Ya, dari dulu dan ya di dalam Ibrani ya pasal berapa itu? Yesus itu sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
Anda ini berpikir menggunakan apa Bang dasarnya? Dari Bible itu dari yang bagian mana? Karena Dari kalau yang Alkitab. diketahui tentang ya, yang bagian mana saya bilang? Karena kalau diketahui tentang Yesus ketika dia dalam Matius kisah tentang dilahirkan atau di Lukas, dia dilahirkan oleh Maria. Berarti dia ada dilahirkan sebagai bayi. Ya. Dia berubah Bang dari bayi. Oh, besar. itu beda lagi. Itu beda lagi Kalau kan. ini tentang Yesus ya. Kalau ini Oke. tentang Yesus. Makanya saya Itu tanya beda tadi, Anda lagi. menyampaikan Jadi tadi kalau menjelma dia berdasarkan bisa Bible bagaimana menjelma. makanya. Oke. Jadi kalau Tuhan itu memang tidak pernah berubah ya. Ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa menyerupai atau tidak bisa menjelma atau tidak bisa menjadi, karena sudah terbukti kan di Alkitab Yohanes 1 ayat 14 kan, firman itu telah menjadi manusia. Dan juga bukan saja itu, malaikat atau Jibril pun bisa menjadi manusia sempurna kan, dalam Al-Quran juga demikian. Itu Jibril, apalagi Tuhan. Dalam semua literasi mengenai malaikat ya, dikatakan bahwasannya dia menampilkan wujudnya kepada makhluk manusia untuk memberikan petunjuk ataupun pesan ataupun pertanda, itu ada memang Bang. Tapi kalau Sang Maha Pencipta, YHWH dalam Yahudi, Sang Maha Pencipta, Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, tidak pernah dikatakan itu menampakkan dirinya tampil bisa dilihat, karena semua tentang pewahyuan menyatakan Tuhan ini tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kenapa Anda membantah? Musa itu dia melihat Tuhan, walaupun hanya bagian belakangnya dia lihat. Musa dia melihat Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Memang di zaman Rasul tidak ada lagi seperti itu kan? Di zaman Rasul-Rasul tidak ada seperti itu, tapi di zaman bagian Musa, dari zaman Musa yang menyatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dengar suaranya, itu salah Bang. Oh benar, di zaman Rasul kan Yesus kan tidak pernah lihat lagi Allah Bapa. Apakah mereka pernah melihat Allah Bapa? Tapi Yesus katakan, ketika mereka melihat aku, mereka sama dengan apa? Melihat Bapa. Itu pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus tentang tidak satu orang pun pernah melihat. Ya betul itu. Tidak seorang itu pun bohong. bisa melihat Bapa di zaman Rasul itu kan. Di zaman murid-murid, apakah ada pernah melihat Bapa? Enggak ada. Di zamannya itu aja, menurut Anda? Iya, di zaman itu tidak ada, tapi di zaman Musa ada. Ya, Anda tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus bahwasannya tidak Saya seorang mengerti. pun bisa melihat. Saya mengerti sebagai Kalau Anda mengerti, bagaimana Anda mengatakan bahwasannya di Perjanjian Lama Yesus mengiyakan bahwasannya Tuhan terlihat? Oh, berarti dia mengajarkan. Berarti Anda tidak paham maksud saya. Jadi ketika di zaman Rasul tidak ada lagi, ya dia berbicara di zaman Rasul ya dengan murid-muridnya, tidak ada yang melihat Bapa. Apakah dia mengatakan pernah melihat Bapa? Tidak, kecuali dia katakan ketika kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Itu ya perkataannya. Tapi di zaman Perjanjian Lama itu Nabi itu berbicara langsung dengan Allah. Contoh Musa, Ibrahim berbicara langsung. Ada juga melalui perantaran malaikat, tapi ada secara langsung. Baca Al-Quranmu, Musa berbicara langsung dengan Allah. Coba baca Al-Quranmu. Ada dalam Anda nggak, Bang Kalas dan Linda, sebentar, jangan terlalu panjang narasinya, tapi beri saya waktu juga untuk menanggapi. Karena gini, silakan. Anda menyampaikan sesuatu terlalu panjang pun kosong jadinya. Kalau saya ternyata bisa membantah dalam 2-3 kalimat saja nanti. Anda berkata bahwasannya Yesus berbicara itu hanya pada zaman masa Rasul. Anda tahu nggak ayatnya? Dia berkata apa? Ya, Bapa yang mengutus aku, ya, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Hanya anak yang di pangkuan yang bisa menyatakannya. Tidak seorang pun. Dia berkata tentang Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Jadi dia menyatakan tentang kapanpun ya, tentang Bapa yang mengutus dia, itu tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya. Dia tidak pernah mengajarkan tentang Abraham atau siapapun, Musa melihat Tuhan, tidak Bang. Kalau Abang baca Bible itu, seharusnya Abang baca dari Kejadian sampai akhir ya, itu tidak bertentangan harusnya. Padahal bisa Abang baca itu tidak bertentangan kalau Anda gunakan kaidah ilmu logika sesuai sastra yang tertulis, tidak menggunakan doktrin.
Kalau Anda fair baca Bible, Anda akan tahu Bible itu tidak pernah memberitakan bahwasannya ya Sang Maha Pencipta itu bisa dilihat, bisa didengar. Dan tidak mungkin Bible mengajarkan bahwasannya Tuhan itu manusia atau anak manusia. Karena di dalamnya ada tertulis bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwasannya Tuhan bukan manusia karena dia akan berdusta, bukan anak manusia karena dia akan menyesal. Itu firman wahyu, firman Tuhan. Bagaimana perkataan seseorang bisa membatalkan firman Tuhan? Nggak mungkin, Bang. Lanjut, Bang. Berarti Anda juga tidak baca Al-Quranmu ya? Berarti Anda tidak baca Al-Quranmu. Iya, tahan dulu. Musa berbicara langsung kepada Allah di dalam Al-Quran. Berarti Anda tidak baca. Iya, tahan dulu Bang Kas. Ada tamu kita Bang Otawaras. Selamat siang Bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pendeta Garis Lurus. Iya, tahan dulu Bang. Bagi teman-teman yang di bawah yang ingin berdonasi kepada Bang Malik ya, silakan untuk meringankan beban beliau. Beliau ini korban perang dari Suriah ya. Jadi yang ingin berdonasi silakan. Tadi sempat room terputus ya, kena peringatan rungkat ya. Tapi alhamdulillah kita bisa buka kembali. Silakan bagi teman-teman yang di bawah yang ingin berdonasi kepada Aki Malik, silakan. Saya buka ya untuk beberapa menit kemudian. Silakan. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya. Seru ya, karena memang kalau orang-orang Kristen ini dibiarkan itu merajalela itu. Mereka acap kali berpura-pura baik, mereka acap kali berbuat sesuatu yang sifatnya menipu ya, tipu daya, karena sesungguhnya tujuan mereka ingin memurtadkan umat Islam, dan umat Islam itu menjadi target utama bagi mereka, karena bagi mereka, menurut mereka, bahasanya umat Islam itu adalah batu sandungan dalam syiar mereka, dalam tujuan mereka ya, dimana bisnis-bisnis haram itu juga punya mereka. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekedar memurtadkan saja, tapi memurtadkan umat Islam itu memang mempunyai tujuan ya, karena bagi mereka umat Islam itu batu sandungan dalam setiap usaha mereka ya, dalam bisnis haram mereka, dalam kepentingan mereka ya, yang sifatnya duniawi itu umat Islam itu banyak dianggap menjadi batu sandungan bagi mereka, karena memang Islam itu melarang sifatnya yang haram-haram. Sementara yang haram-haram itu, bisnis haram itu merekalah yang punya, dan merekalah juga yang membuatnya, sehingga mereka merasa dirugikan, sehingga mereka membuat suatu rencana untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya, supaya mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka, agar mereka terbebas dari usaha mereka gitu ya, dalam memperkaya diri, dalam segala hal ya, dalam segala aspek dalam kekristenan itu untuk kepentingan mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya review di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.